Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bu, mohon jelaskan kata Yesus waspada agar jangan disesatkan. Lukas 21 ayat 8. Anfala. Oke ya, sebentar ya. Lukas 21 ayat 8. Ini adalah judulnya, perikopnya adalah permulaan penderitaan. Ya, Anfala ya. Permulaan penderitaan. Ini pesan-pesan Tuhan Yesus ya terhadap murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Nah, ini dimulai dari ayat 7. Anda bertanya ayat 8. Saya baca ayat 7-nya ya, dari ayat 7 ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Nah, ya. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi teman-teman? Ini berhubungan ya dengan akhir zaman. Ya, jadi di akhir zaman akan terjadi banyak kejadian-kejadian ya. Dan juga ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus ya. Yang kedua kali, itu banyak sekali yang sudah dinubuatkan. Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ya, jawabnya waspadalah. Waspadalah. Ini di akhir zaman ya. Supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang perperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, jadi ini adalah pesannya Tuhan Yesus sebelum masuknya zaman antikristus. Ya, jadi sebelum masuk ke zaman antikristus akan banyak terjadi dulu penyesatan. Ya, apa maksudnya penyesatan-penyesatan ini? Yaitu banyak sekali orang akan muncul dengan memakai nama Yesus. Ya, dia mengatakan, Akulah Mesias. Ya, Akulah Yesus. Jangan salah teman-teman, ini sudah banyak terjadi. Ya, mungkin Anda tahu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, Anda tinggal googling. Ya.
Di situ sudah ada Yesus yang turun di akhir zaman. Dia mengaku bahwa itu adalah Yesus, tapi dia berkelamin perempuan. Jadi katanya Yesus Kristus itu sudah datang di akhir zaman, ya, mengambil rupa seorang perempuan Tiongkok, ya. Nah, ini dia mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Kristus Yesus akhir zaman. Dia mengaku sebagai Yesus Kristus. Ini sudah terjadi, teman-teman. Sudah digenapi nih. Iya kan? Dan mungkin banyak-banyak lagi yang kita tidak tertangkap beritanya di seluruh dunia ini. Mungkin banyak yang mengaku-ngaku dia adalah Mesias, dia adalah Yesus. Iya kan? Banyak sekali, teman-teman. Tapi yang saya tahu itu, ya. Anda bisa googling, Anda bisa lihat sendiri. Ya, itu ada Yesus akhir zaman. Itu dia memang mengaku sebagai Yesus, begitu, ya. Dan dia juga mengajarkan ajaran-ajaran yang mirip-mirip ajaran Yesus, tetapi dia justru menyangkali, sangat tidak suka dengan yang namanya Alkitab. Mereka bikin kitab sendiri, ya. Dan mereka mengatakan bahwa Alkitab ini adalah berhala sampai segitunya, ya. Nah, jadi perkataan Tuhan Yesus ini ya dan amin. Semua nubuatan ini pasti digenapi, ya. Dan tapi sudah diingatkan di sini, ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mengaku-ngaku bahwa dia adalah Mesias, mengaku-ngaku dia adalah Yesus, ya. Dan itu berarti saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, ya. Dan apabila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Oh, sekarang kita banyak sekali mendengar perperangan, ya. Deru-deru perang. Wah, banyak sekali, teman-teman, ya. Dan kita lihat kalau ini politik dunia ini arahnya kemana, itu sangat mengkhawatirkan, ya. Bisa memicu perang dunia ketiga, teman-teman. Ya, kalau kita lihat kondisi Israel saat ini, ya, dengan negara-negara musuhnya, begitu. Nah, ini bisa memicu perang dunia ketiga dan sudah banyak yang menerawang bakal terjadi perang dunia ketiga. Nah, tapi kata Tuhan Yesus itu harus terjadi dahulu memang, ya. Jadi deru-deru tentang perperangan ini, ya, itu harus terjadi dulu perperangan ini, gitu. Sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu berarti kesudahannya akan segera datang. Nah, ya, kalau kita sudah mendengar banyak berita-berita tentang perperangan, banyak negara yang sudah bangkit, ya, bangsa bangkit melawan bangsa. Di sini dikatakan di ayat 10, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Ya, ini juga kita sudah lihat, teman-teman, ya. Banyak sekali terjadi bencana alam hari-hari ini. Kalau nggak gempa bumi, ya banjir, ya longsor, ya kan, ya cuaca ekstrim, begitu kan, sampai banyak yang meninggal karena panas ekstrim. Banyak sekali. Alam ini memang sudah melihatkan gejala-gejala akan berakhir, ya teman-teman, ya. Nah, akan ada di berbagai tempat penyakit sampar dan kelaparan, ya. Penyakit sampar dan kelaparan ini mungkin dampak dari cuaca ekstrim, teman-teman, ya. Jadi perubahan iklim yang sudah tidak bersahabat saat ini, ya, dimana kalau panasnya minta ampun, ya kan, kalau dinginnya minta ampun, ya. Nah, itu sangat susah untuk tumbuh-tumbuhan hidup, begitu. Nah, kalau terjadi cuaca yang sedemikian tidak bersahabat, ya, itu bisa membuat kekurangan pangan di mana-mana. Ya, kalau dia kekurangan pangan, maka muncullah yang namanya kelaparan. Kalau udah kelaparan, bisa muncul berbagai macam penyakit, termasuk penyakit sampar. Ya kan? Air mungkin jadi susah, ya. Air susah. Kalau di musim panas susah air, kering di mana-mana. Tapi kalau udah musim hujan, banjir di mana-mana. Nah, itu, ya. Itu udah tanda-tanda ke sana, teman-teman, ya. Dan juga akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, ini yang kita
masih belum lihat ya. Tapi kita banyak melihat yang namanya angin apa ya? Angin yang berpusar begitu, yang memutar-mutar itu ya. Itu kan dari langit dulu dia datang. Angin apa? Tornado. Angin apa itu namanya? Itu juga korbannya nggak sedikit teman-teman. Itu termasuk tanda-tanda dari langit ya, seperti itu. Nah, tetapi sebelumnya itu kamu akan dianiaya, ditangkap. Ya, sudah banyak kejadian ya kan? Orang-orang Kristen banyak mengalami penganiayaan di mana-mana. Ya, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia juga banyak. Ya kan? Sudah banyak mengalami penganiayaan, ditangkap, dipenjara karena nama Yesus. Nah, ini. Jadi firman Tuhan Yesus itu ya dan amin. Pasti digenapi, teman-teman, ya. Ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ya, oleh karena nama Yesus. Ya, banyak sekali yang sudah dicemplungkan ke penjara. Nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia saja sudah banyak, teman-teman. Ya. Ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ya, bersaksi. Jadi kalau ditangkap, di sidang, ya bersaksilah di persidangan itu. Muliakan Tuhan Yesus di situ. Itu maksudnya. Ya. Nah, teman-teman. Bahkan ayat 16, kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Banyak sekali teman-teman saya yang murtadin dapat ancaman pembunuhan dari keluarganya sendiri, banyak teman-teman. Ya, banyak gitu. Nah, dan ayat 17, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Yes. Ya. Banyak sekali yang tidak suka dengan orang Kristen. Media sosial ini saksinya. Ya, jejak digital tidak bisa dihilangkan. Ya. Banyak gereja-gereja dipersulit berdiri. Banyak ibadah-ibadah dibubarkan. Ya kan? Bahkan mereka berdoa, sekedar berdoa di rumah pun dibubarkan. Itu penggenapan dari ayat 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya. Mengapa naik klub, ya, kemudian tempat-tempat karaokean tidak dibubarkan? Karena tidak memakai nama Yesus, teman-teman. Ya, tempat-tempat maksiat kenapa tidak dibubarkan? Karena tidak memakai nama Yesus. Ya, kenapa tempat ibadah dibubarkan? Karena memakai nama Yesus. Di sini dikatakan, ya, karena namaku. Begitu ya. Jadi itu anfala, ya. Ini adalah Anda tanyakan tadi tentang ayat 8, ini harus dibaca seluruhnya. Ya. Jadi penyesat-penyesat ini datang untuk menyesatkan umat Kristen. Ya, yaitu munculnya Yesus palsu yang sebenarnya bukan Yesus, ya, Mesias palsu yang sebenarnya bukan Mesias, ya, untuk menyesatkan banyak orang. Banyak akan muncul Mesias palsu di akhir zaman. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Wow, jangan salah teman-teman. Ya, jadi di akhir zaman ini akan muncul Mesias palsu. Ya, akan muncul nabi-nabi palsu. Ya, kalau nabi-nabi palsu udah banyak yang muncul nabi-nabi palsu, teman-teman ya. Nah, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ya, dan mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Wow, dia akan bahkan Mesias palsu ini, ya, itu akan
disertai oleh iblis, teman-teman ya, sehingga mereka punya kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat ya, untuk mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Sama waktu di zamannya Nabi Musa, ya kan, Musa membuat tongkatnya bisa berubah jadi ular, tetapi petenung-petenung itu juga bisa merubah tongkatnya jadi ular, sama teman-teman ya. Jadi orang-orang yang penyesat-penyesat ini, dia juga punya kuasa melakukan mujizat, begitu ya. Cuman tentunya mujizatnya terbatas, tidak seperti mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tahukah Anda bahwa banyak ahli Alkitab percaya sekitar 80% nubuatan yang dinyatakan di Alkitab sudah digenapi, sedangkan sisanya sekitar 20% lagi berkaitan dengan akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali masih menantikan masa penggenapannya. Apakah Anda percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan kita sedang berada di masa akhir dari akhir zaman? Lalu apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman, dan apakah Yesus pernah berkata bahwa Ia akan datang kembali? Mari ikuti pembahasan kata Alkitab kali ini. Banyak orang ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan murid-murid Yesus pun ingin tahu tentang hal tersebut dan bertanya langsung kepada Yesus. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Matius 24 ayat 3. Kepada para muridnya, Yesus menjelaskan tentang akhir zaman. Hal ini ditulis dalam Injil Matius 24 dan 25, Markus 13 ayat 3 sampai 37, dan Lukas 21 ayat 7 sampai 36. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan akhir zaman atau kedatangannya yang kedua kali itu terjadi. Markus 13 ayat 32. Hanya Bapa saja yang tahu. Tetapi Yesus memastikan bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya, seperti yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 7. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Walau kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya, namun Yesus mengungkapkan bahwa ada tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa waktunya sudah dekat, dan Ia juga memberikan peringatan-peringatan yang wajib kita taati sehingga bisa melewati berbagai kesukaran besar yang akan terjadi menjelang kedatangannya kembali. Apa saja itu? Pertama, kita harus waspada dan selalu berjaga-jaga. Ada dua hal yang akan menjadi tantangan bagi orang percaya di akhir zaman, yaitu penyesatan, Markus 13 ayat 5-6, Matius 24 ayat 5-6, dan juga penganiayaan, Matius 24 ayat 9-10. Untuk itu, seperti ilustrasi gadis-gadis yang bijaksana dalam Matius 25 ayat 1-13, orang Kristen perlu mempersiapkan diri dengan membangun iman di atas dasar yang benar, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh berbagai angin pengajaran dan juga tetap teguh saat menghadapi penganiayaan. Mengerti kebenaran firman Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, itulah minyak yang harus kita persiapkan sebagai mempelai Kristus. Kedua, Yesus mengajarkan bahwa dalam menantikan hari kedatangannya, kita harus menjadi hamba yang baik dengan melipat gandakan talenta yang dipercayakan kepada kita. Matius 25 ayat 14-30. Saat kita hidup di akhir zaman ini, Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki prioritas yang benar, dengan tetap mengarahkan pandangan kita kepadanya dan tetap mengerjakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita sebaik mungkin. Bahkan dalam Matius 25 ayat 31-46, kita diingatkan untuk melakukan kebaikan kepada sesama dalam segala kesempatan, terlebih kepada mereka yang kurang beruntung. Saat kita melakukan tindakan kasih bagi mereka, sama saja kita telah melayani Tuhan kita. Yang ketiga, yang terpenting dan merupakan amanat agung Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil. Mari lakukan tugas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Sebab Yesus berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa,
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Ya, dengan memberitakan Injil, kita sudah ambil bagian dalam penggenapan nubuatan akhir zaman. Apakah Anda rindu untuk memberitakan kabar baik kepada Indonesia? Mari bersama kami memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan dan memuridkan bangsa ini melalui berbagai program CBN Indonesia. Inilah saat penuaian. Mari berani bergerak memberi dampak untuk Indonesia.